warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Persyarikatan Muhammadiyah. Kali ini kami akan hadirkan program Kita dan Muhammadiyah. Program Kita dan Muhammadiyah adalah program yang akan membahas sejarah dan apa saja harapan para ortom menjelang Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Nah, ngomong-ngomong soal ortom, apa sih ortom itu? Ortom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu, dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Ortom dalam Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai karakteristik dan spesifikasi bidang tertentu. Salah satu ortom dalam Persyarikatan Muhammadiyah adalah Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi otonom yang merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar bersumber pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Adapun maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah adalah menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Dan hingga kini Pemuda Muhammadiyah terus bergerak untuk Muhammadiyah dan untuk masyarakat Indonesia melalui program kerja dan juga aktivitas-aktivitasnya seperti 300 anggota Kokam ke Sulawesi dan Kalimantan untuk tanggap bencana. Lalu ada mewakafkan puluhan kamar homestay untuk tenaga kesehatan dan pembagian sembako saat pandemi COVID-19 dan masih banyak lagi. Di episode kali ini bersama Zaidi Basitur Rozak, Bendahara Umum, dan Harisudin, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sika NTT, kita akan membahas lebih lengkap mengenai Pemuda Muhammadiyah. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi di Kita dan Muhammadiyah, masih membahas mengenai Pemuda Muhammadiyah tentunya. Tetap di Kita dan Muhammadiyah. Pemirsa, masih di Kita dan Muhammadiyah. Dan pertama, kita akan berbincang-bincang dengan Zaidi Basitur Rozak, Bendahara Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Pada hari ini mungkin tahun keempat ya saya berpemuda membersamai teman-teman yang lainnya. Dan tentu saja sudah banyak hal yang dilewati selama berproses di pimpinan pusat ini atau berpemuda Muhammadiyah pada umumnya. Tentu dinamika yang terjadi pada pemuda Muhammadiyah merupakan sebuah proses bagi saya dan teman lainnya dalam belajar, ya, terutama terkait dengan hal-hal yang sifatnya bagaimana pemuda Muhammadiyah mampu berkiprah secara masif, mampu berkiprah secara maksimal dalam konteks keumatan, keagamaan, dan kebangsaan. Kenapa demikian? Peran-peran ini yang harus dijaga oleh kita semuanya. Bagi Persyarikatan Pemuda Muhammadiyah tentunya menjadi garda depan, karena di samping untuk menjadi trigger dalam sebuah gerakan, kelak pemuda Muhammadiyah juga akan melanjutkan generasi ayanda-ayanda pimpinan pusat Muhammadiyah ke depannya. Maka perlu disiapkan
energi, perlu disiapkan sumber daya manusia yang tentu saja memiliki kapabilitas dan kapasitas yang baik sebagai seorang pemimpin. Kemudian dalam peran-peran keagamaan tentu kita juga harus berperan aktif karena tujuan dasar kita di samping pemuda Muhammadiyah mampu mengakomodir dan membina peran-peran kepemudaan ke arah yang lebih baik, menggali potensi dan mengarahkan potensi itu menjadi sebuah hal yang berguna bagi kepentingan bangsa dan masyarakat dan bangsa. Tentu dalam konteks keagamaan ini juga bagian dari peran dakwah kita. Dakwah tidak hanya bil qaul tentu saja, tapi dengan perbuatan kita. Dengan ini kemudian pemuda Muhammadiyah sangat berharap dan apa yang sudah dilakukan selalu menstimulus dan memberikan insight terhadap pemuda Muhammadiyah bahwa peran dakwah itu tidak akan pernah selesai. Peran untuk mengajak kepada sebuah kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan pernah selesai bahkan sampai akhir hayat. Selama ini apa yang kita sudah lakukan dalam konteks kemanusiaan, baik pemuda Muhammadiyah secara struktural, secara masif ya dari pusat sampai ranting, bahkan kemudian teman-teman Kokam, kita selalu bergandeng tangan dengan seluruh komponen yang ada di Muhammadiyah ini. Contoh kecil mungkin kemarin kita baru dihadapkan baru tuntas ya dari situasi pandemik. Alhamdulillah pemuda Muhammadiyah di situ juga hadir. Pemuda Muhammadiyah hadir dalam rangka bagaimana meminimalisir, bagaimana terkait dengan hal-hal baik yang sifatnya pencegahan, penanganan. Alhamdulillah kita juga hadir, intinya begitu. Terkait pencegahan, pemuda Muhammadiyah bekerja sama dengan instrumen ataupun komponen Muhammadiyah lainnya ataupun komponen masyarakat lainnya melakukan aktivitas-aktivitas sosial seperti melakukan bersih-bersih di ruang publik, kemudian pengadaan masker, kemudian dan alat-alat yang menunjang kesehatan mereka. Kemudian kita juga melakukan campaign edukasi terkait dengan bagaimana keluar dari permasalahan-permasalahan COVID ini, kita bisa mampu mengatasi COVID ini. Dan setelah itu kita juga aktif melakukan edukasi bagaimana supaya survive dalam situasi COVID, artinya tidak hanya dari aspek mental dan mental healthy-nya ataupun physically healthy, tapi juga bagaimana dia bisa survive secara ekonomi gitu. Itu yang kita pikirkan bersama. Pemirsa, setelah bincang-bincang dengan Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah, saatnya kita beralih ke Haris Sudin sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Sika. Dan ternyata pemirsa, pemuda Muhammadiyah itu aktif dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya di Sika, Nusa Tenggara Timur. Banyak kegiatan-kegiatan yang positif sehingga membangkitkan ekonomi di Sika NTT, terutama saat pandemi kemarin. Salah satu yang dilakukan adalah pemasangan bantuan pembangkit listrik tenaga surya dari berbagi listrik dan juga pembagian sembako saat COVID-19. Pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Sika memang di sana cukup unik ya, karena kita minoritas tapi alhamdulillah sangat dihargai oleh teman-teman, terutama teman-teman Katolik. Jadi saya aktif dengan teman-teman pemuda Katolik itu menjalin kerjasama ya. Terus juga kita juga aktif di futsal dan KNPI. Di sana kita bersama-sama membangun pemuda-pemuda di Kabupaten Sika untuk aktif berkolaborasi gitu, tanpa ada sekat-sekat perbedaan. Puncak dari aktivitas kita di KNPI, alhamdulillah saya diamanahi sama teman-teman pemuda-pemuda dari lintas
agama maupun lintas organisasi di KNPI menjabat Wakil Ketua 3. Wakil Ketua 3 saya juga akhirnya turut berperan ya dalam kegiatan-kegiatan yang berbasis kepemudaan, dan alhamdulillah dari situ kita mempunyai link bagaimana untuk mengembangkan olahraga gitu. Nah, dari situ akhirnya muncullah ide untuk membentuk tim futsal ya yang bernama Muhammadiyah Muda, dan alhamdulillah sekarang sudah berlaga di Liga 2 Kabupaten. Nah, itu merupakan salah satu terobosan kami untuk menarik para kader-kader muda Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah Muda ini bukan hanya yang beragama Islam ya atau aktif di Ortom baik IPM, IMM maupun pemuda, tapi mereka-mereka yang pernah bersekolah. Jadi uniknya di Kabupaten Sika itu SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, IKIP Muhammadiyah Maumere itu tidak cuma Muslim, bahkan di IKIP Muhammadiyah Maumere itu mayoritas non-Muslim gitu. Katolik, Protestan itu mereka berkuliah di sana, dan kita rekrut untuk menjadi salah satu pemain-pemain yang memiliki bakat, dan kita seleksi untuk masuk di Muhammadiyah Muda. Baik tingkat SMP maupun SMA Muhammadiyah sama. Mereka juga teman-teman non-Muslim ingin sekali bersekolah. Jadi memang mungkin di Kabupaten Sika ini mencoba menerjemahkan ya apa yang dikatakan oleh Pak Haidar Nasir bahwa ya Muhammadiyah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus berjalannya waktu ternyata kita dilanda COVID ya, COVID-19, dan memang pemuda Muhammadiyah berserta AMM ya dari IPM dan IMM itu kita turut di awal tuh menyemprotkan disinfektan gitu di beberapa area publik. Ada di gereja, kita kebetulan di gereja tuh diminta tolong gitu. Jadi awal-awal itu kan edukasi tentang disinfektan itu kan agak agak takut lah orang mencoba mencampur. Nah, kita dapat ilmunya dari kampus akhirnya membuat ramuan bahwa ini cairan disinfektan. Nah, itu yang kita semprot ke beberapa area publik. Dan alhamdulillah beberapa tempat yang kita tunjuk atau kita arahkan ke situ ya ada gereja, masjid, terus area-area publik lainnya. Terus juga dari situ juga kita bergerak karena ternyata COVID juga melumpuhkan ekonomi. Jadi kita juga sempat mengumpulkan bantuan bahan pangan untuk warga-warga yang tidak mampu atau yang terdampak konflik. Selain itu vaksinasi ini kita dari MPKU ya, dan juga terbentuknya MC3, dan saya di kampus dipercaya menjadi koordinator MC3 untuk bagaimana menanggulangi COVID. Akhirnya disitulah mulai vaksinasi. Jadi kalau di NTT, di Kabupaten Sika itu vaksinasi pertama. Jadi kita yang pertama kali mengadakan vaksinasi, berkoordinasi dengan MPKU. Di sini ada Dr. Umi, ada Dr. Ekorini yang membantu mensupport kami untuk dapat menjalankan vaksinasi. Berikutnya setelah vaksinasi ternyata kita juga mendapat bantuan ya, vaksinasi dari USAID juga. Alhamdulillah itu langsung dibawa koordinator pemuda Muhammadiyah. Jadi kita keliling untuk ke pulau-pulau, daerah terpencil yang sulit akses mendapatkan vaksin, atau untuk menuju pulau tersebut itu membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi akhirnya MPKU dan USAID menggandeng pemuda Muhammadiyah untuk aktif berperan menanggulangi dan pencegahan COVID-19. Dan pemirsa, Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48 tinggal beberapa hari lagi nih. Banyak pesan dan juga harapan dari Ortom untuk para pemimpin-pemimpin baru Muhammadiyah. Lalu seperti apa harapannya? Tetap di Kita dan Muhammadiyah.
Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah. Selain momen regenerasi, muktamar adalah momen silaturahmi dan juga kolaborasi warga persyarikatan. Muktamar diikuti oleh ribuan orang perwakilan wilayah dan daerah Muhammadiyah. Juga dimeriahkan oleh warga Muhammadiyah se-Indonesia, bahkan dunia loh. Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah akan dilaksanakan di Surakarta pada tanggal 18 hingga 20 November 2022, bertepatan pada 23 hingga 25 Robiul Akhir 1444 Hijriah. Nah, harapannya Muktamar bagi saya, Muktamar Muhammadiyah bagi saya adalah sebuah konstruksi pemikiran-pemikiran, sebuah konsolidasi moral sebagai sebuah konsolidasi pemikiran agar Muhammadiyah tentu bisa lebih baik lagi. Hari ini Muhammadiyah sudah cukup luar biasa secara amal usaha. Tetapi apa betul bahwasanya amal usaha ini sudah mampu mensejahterakan masyarakat secara luas? Atau jangan-jangan apa yang kita usahakan hari ini kebanyakan malah justru hanya sebagai sebuah euforia saja. Nah, ini juga menurut saya barangkali salah satu hal yang perlu dibicarakan. Di samping bagaimana juga dalam memotret kebangsaan, Muktamar juga menjadi momentum bahwasanya ke depan Muhammadiyah mau seperti apa, kemudian ortom-ortomnya ke depan itu kira-kira seperti apa agar bisa sinergis dengan Muhammadiyah. Ini menjadi PR penting. Oleh karenanya bagi saya Muktamar hari ini adalah momentum yang bagus, momentum yang sangat luar biasa yang harus betul-betul dimaksimalkan oleh para peserta Muktamar ini, oleh para musyawirin ini. Termasuk insya Allah juga saya salah satu peserta Muktamar. Ya, tentu juga sangat berharap Muhammadiyah ke depan banyak melakukan pembaharuan ya. Kemudian sesuai dengan tagline kita ya, Muhammadiyah Perkemajuan akan senantiasa menjadi wajah ya, menambahkan wajah yang fresh untuk bangsa kita, bukan hanya dalam aspek amal usaha, tapi bagaimana amal usaha itu mampu berperan secara maksimal dalam mensejahterakan masyarakat itu menjadi lebih baik. Dalam konteks gagasan menghasilkan kader-kader yang berdiaspora juga menjadi persoalan penting menurut saya agar ya sekali lagi dakwah hari ini, dakwah Muhammadiyah itu kan dalam segala hal. Nah, barangkali yang kita kurang dukungan adalah dalam jihad konstitusi, di mana segala aspek kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah ataupun legislatif perlu dorongan-dorongan yang kuat. Maka ke depan harapannya Muktamar ini juga mampu merekomendasikan anak-anak muda untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial kita, termasuk aktif untuk tampil dan kontestasi dalam rangka merebut posisi-posisi yang akan membantu masyarakat, khususnya dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Ini menjadi penting ya, agar nurani warga Muhammadiyah bisa sejalan baik secara struktur ataupun secara kultur, sehingga peran Muhammadiyah betul-betul bisa dirasakan dalam konteks masyarakat terkecil ataupun dalam konteks pembangunan kebangsaan ini, sehingga kita tidak lagi ya menurut saya diabaikan lah oleh kelompok-kelompok tertentu karena jumlah kita mungkin lebih kecil dari organisasi yang lain gitu. Tapi bahwa perlu diingat, Muhammadiyah mempunyai ribuan amal usaha Muhammadiyah yang tentu saja ini apabila kita nilai secara material barangkali itu akan cukup besar ya, sebagai bentuk kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa ini. Kalau saya memandang mungkin dari bahasa yang lain tentang Muktamar. Jadi Muktamar kali ini nih memang menurut saya akan menjadi fenomenal ya. Karena Muktamar ini diselenggarakan pasca COVID-19. Jadi COVID sudah mulai mereda dan kita
merayakan sebenarnya. Jadi kerja-kerja kita selama ini, jadi mungkin kalau bisa diurut itu bahkan Muhammadiyah itu organisasi yang terbanyak gitu ya, menyumbang atau melaksanakan tugas-tugas pencegahan maupun mengatasi COVID ini. Jadi ini sebuah mungkin pesta ya kita bersama ya, walaupun nanti diterjemahkan teman-teman bisa hal-hal lain, tapi menurut saya ini kita perlu bergembira gitu. Jadi dari Sika itu kita pakai kapal gitu. Jadi kemarin saya sempat koordinasi sama yang tim penggembira. Jadi kita tuh bukan sewa kapal ya, tapi kapal tuh rata-rata tiketnya kita borong gitu untuk berangkat ke sana gitu. Nah, teman-teman IMM saya suruh siapkan, kita punya tenun ya, tenun ikat khas di sana. Saya bilang nanti kita ini tenunnya kita minta dimodifikasi, ada tulisan Muhammadiyahnya gitu. Jadi sebagai bahwa kita nih putra-putra daerah itu mencintai budaya dengan hal seperti itu. Jadi saya melihatnya ini bahwa ya di arena nanti ya kita bergembira bersama di arena muktamar maupun nanti yang muktamirin maupun nanti yang penggembira. Ya, intinya bahwa dakwah kita adalah dakwah menggembirakan gitu. Jadi ya saya juga secara pribadi mengundang teman-teman yang lain ya untuk hadir ya nanti di Solo ya. Karena nanti kemungkinan saya dari Jakarta, dari teman-teman yang dari Sika itu menggunakan kapal nanti dari Surabaya. Di Surabaya sudah dipesankan bis untuk